ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah, kita memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Sebagai tanda syukur itu, mudah-mudahan berbuah nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita syukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli bait, keluarga dan para sahabat serta siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran ad-durus al-muhimmah li'ammati al-ummah. Kemudian setelah selesai dari pembahasan at-tahiyyat al-akhirah, tentang tahiyat akhir yang disudahi dengan banyak berdoa sebelum salam. Banyak berdoa sebelum salam yang menandakan bahwa tempat itu adalah tempat yang mustajab dan yang sangat dianjurkan bagi seorang yang salat untuk lama berdoa sebelum salam itu. Karena selesai salam yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah az-zikir, yaitu berzikir selesai salat. Adalah kekeliruan yang sering terjadi banyak di antara kita, khususnya para imam, memendekkan tahiyat al-akhir untuk mengejar doa selepas salam. Kadang-kadang zikir pun dipotong juga. Misal tadi sore saya berhenti salat di sebuah masjid di Pekanbaru. Jadi imam selesai salam langsung afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Langsung batik. Sudah batik langsung doa. Subhanallah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam, Allah SWT
menyatakan, mengingatkan kita, apabila selesai salat kalian dirikan, maka fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila selesai salat kalian dirikan, maka zikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri atau duduk atau sekalipun sambil berbaring. Kemudian Nabi SAW selesai salat mencontohkan kepada kita selalu, yaitu dengan istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan selesai itu, selesai zikir, baca ayat kursi, kemudian qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, tidak ada Nabi SAW sekalipun selama dia hidup memimpin doa selepas salat fardu. Tidak sekalipun diriwayatkan Nabi SAW selesai salat fardu mengangkat kedua tangannya berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Jadi kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang tidak disyariatkan dan memotong yang disyariatkan. Dan juga memang afdalul zikri la ilaha illallah. Betul, itu perkataan Nabi. Tetapi Nabi tidak menjadikannya sebagai zikir rutin selesai salat fardu, baik salat fardu 5 waktu sehari semalam ataupun salat Jumat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengatakan betul, tapi tidak dipraktikkan, berarti bukan untuk selesai salat. Bukti bahwa la ilaha illallah adalah afdalul zikri. Kalau mau meninggal, maka kalimat itu yang paling berharga yang kita ucapkan, bahkan menjadi pintu atau kunci masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan terakhirnya menjelang meninggal la ilaha illallah, masuk surga. Tapi tidak diriwayatkan dari Nabi SAW menjadikannya zikir rutin, baik 33 kali atau 50 kali atau 100 kali setiap selesai salat fardu. Berarti penerapannya bukan di situ. Tapi kalau dianjurkan, baca sebanyak-banyaknya kalimat itu. Karena siapa yang banyak mengamalkan amalan, matinya insya Allah di atas amalan itu. Orang yang membiasakan mengamalkan sesuatu, insya Allah meninggalnya dengan amalan yang biasa dia lakukan itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selesai kemarin masalah itu. Nah, kita lanjutkan dengan sunanu as-salah. Sebab kemarin kita mulai dengan syurut as-salah, syarat salat. Kemudian rukun salat. Sekarang adalah sunat salat. Diketahuinya ini bukan untuk ditinggalkan. Ya, bukan untuk ditinggalkan, tetapi oleh para ulama adalah bila ini tertinggal, maka salatnya tetap sah. Bila yang wajib tertinggal, salatnya sah tetapi berdosa. Maka bila tidak sengaja diganti dengan sujud sahwi.
Adapun rukun bila tertinggal solat tidak sah dan mesti diulang kembali. Demikian juga dengan syarat, kalau tidak lengkap maka solat otomatis batal. Jadi syarat dan rukun itu membuat solat kita batal. Sedangkan wajib solat tidak batal, tapi kalau ditinggalkan berdosa dan diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan yang sunat, solatnya kalau tertinggal sah, tetapi rugi tidak mengerjakannya. Dan apa saja yang disunatkan dalam solat? Berkata Syekh Had rahimahullah ta'ala, ad-darsul ashir sunanus salat, sunat-sunat salat. Sunanus salati, sunat salat itu antaranya adalah yang pertama al-istiftah. Al-istiftah yaitu membaca doa istiftah atau al-iftitah. Doa istiftah atau al-iftitah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, gunanya kita mempelajari ini juga istiftah. Bila seseorang salatnya masbuk, seorang salatnya masbuk dan tidak ada waktu baginya, ini salat sir misalnya, salat sir, dia tidak memiliki waktu kecuali untuk membaca al-Fatihah. Kalau dia baca doa istiftah, maka Al-Fatihah tidak terbaca. Maka dia mesti setelah takbiratul ihram membaca, apa baca dulu? Setelah takbiratul ihram, waktu pilihan antara membaca doa al-iftitah atau membaca Al-Fatihah, mana yang dibaca? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapa cara tentu mosong dak ada waktu leh. Kalau solat jahar, inna ataina baca di imam misal, telah jalan nak kata kau jom baca iftitah, sah? Ianya. Tapi kalau mulai di surat Al-Baqarah, tapi kalau jodoh tu ni kok 3 ayat dengan alif lam mim ni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar ni kan. Itu kana hijau. Jadi seperti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat itu kita bisa terpaksa harus memilih karena waktu tidak mengizinkan untuk mengambil semuanya. Nah, ketika kita tahu bahwa iftitah adalah sunat, sedangkan Al-Fatihah adalah rukun. Al-Fatihah adalah rukun yang tidak bisa diganti, maka kita langsung membaca Al-Fatihah. Taib, tidak mungkin punya waktu kecuali membaca Al-Fatihah tanpa takbiratul ihram, atau takbiratul ihram tapi tidak membaca Al-Fatihah. Mana didahulukan? Takbiratul ihram, karena takbiratul ihram tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakili oleh imam. Tapi Al-Fatihah bagi yang masbuk bisa diwakili oleh imam. Jelas ya? Misalnya ketika kita mau takbir masuk solat, kita dapatkan imam sudah rukuk. Kalau di qajat Fatihah kan sampai juga naik dulu. Kan iya kan ada sebagian orang bisa dia. Ya, ada imam bisa di awal sampai Ar-Rahmanir Rahimnya la rukuk ada dia kan. Kalau juga cur ada nah, ada sebagian imam awak alun selesai baca Ar-Rahmanir Rahim, inyalah walad dhalin. Apa bukti? Dah rukuknya.
Sah? Nah, kalau bisa macam itu kan tak aja baca Al-Fatihah hanya. Imam ruku baca Al-Fatihah dengan cepat. Tapi kalau baca Al-Fatihah tidak sempurna takbiratul ihram. Mana yang didahulukan? Takbiratul ihram. Apa? Takbiratul ihram rukun. Al-Fatihah rukun. Tetapi takbiratul ihram tidak bisa diwakili oleh imam. Sedangkan Al-Fatihah dalam beberapa keadaan bisa ditumpangkan ke imam. Yaitu ketika masbuk. Satu, ketika masbuk, ketika kita masuk solat imam ruku', maka takbirlah takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal. Ini kesalahan yang tidak jarang dilakukan oleh orang yang solat. Dia takbir sekali langsung ruku'. Itu adalah takbir al-intiqal, takbir pindah. Sedangkan itu hanya wajib. Sedangkan takbiratul ihram adalah rukun. Jadi karena mengejar ruku' bersama imam, dia membatalkan solatnya dengan takbirul intiqal, bukan takbiratul ihram. Oleh sebab itu, jangan, kan sering kita lihat imam sedang ruku', datang makmum terlambat, lalu dia bilang Allahu Akbar, langsung ruku'. Itu solatnya batal. Solatnya batal. Apa sebab? Belum takbiratul ihram. Jelas? Oleh sebab itu takbir dulu berdiri, habis itu baru takbir kedua kalinya untuk takbirul intiqal. Takbir al-intiqal. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi Al-Fatihah di sini diwakili oleh imam. Yang kedua adalah tidak sempat baca Al-Fatihah dalam salat, misalnya salat kalau dalam salat jahar kan ada khilaf seperti yang kita sebutkan dulu. Ketika salat jahar ada yang mengatakan dalam mazhab jumhur mesti makmum tetap baca Al-Fatihah dalam salat jahar. Sedangkan mazhab Imam Malik dan juga dari Imam Ahmad rahimahumullah bahwa Al-Fatihah sudah diwakili oleh imam. Nah, man shalla ma'al imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam cukup baginya. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan mesti makmum membaca Al-Fatihah walaupun di salat jahar, sama dengan salat sir. Kalau salat sir sepakat Al-Fatihah mesti dibaca oleh makmum. Nah, dalam kondisi seperti tadi bahwa dia tidak sempat baca Al-Fatihah, bagi yang tidak mewajibkan Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh imam, tidak ada masalah. Tapi bagi yang mewajibkan juga tidak ada masalah kalau tidak sempat membaca Al-Fatihah. Nah, tidak baca Al-Fatihah. Sebab apa? Karena hukumnya masbuk, orang yang terlambat. Nah, kembali kepada al-istiftah. Al-istiftah hukumnya adalah sunat. Maka oleh sebab itu ketika imam atau kita masuk solat, lalu imam membaca, kita dapatkan imam sudah membaca Al-Fatihah, apakah kita masih disibukkan dengan doa istiftah? Tidak boleh lagi. Sebab apa? Karena makmum wajib diam mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkan dan diam. Jadi perintahnya fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, diam. Jadi tidak ada alasan lagi untuk baca, sebab perintahnya diam. Kalau mendengarkan aja mungkin aja kan dongon sambil membaca. Ini tidak, dengarkan dan diam. Dan ayat ini pada asal turunnya adalah tentang bacaan dalam salat, tentang bacaan dalam
salat. Maka seorang makmum mesti diam. Nah, sekarang iftitah hukumnya sunat, sedangkan mendengarkan bacaan surat atau Al-Fatihah dari imam hukumnya wajib. Maka kalau belum selesai membaca al-iftitah bagi seorang makmum, maka dia diam dan tidak menyempurnakannya, karena mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam kemudian surat itu adalah wajib, maka dia tinggalkan. Atau misalnya dia sholat sudah mendapatkan imam membaca Al-Fatihah atau membaca yang lain, maka dia takbir ratul ihram kemudian langsung mendengarkan imam. Tidak perlu lagi membaca al-istiftah. Atau dia dapatkan imam sudah membaca ayat selesai Al-Fatihah, apakah makmum menyibukkan lagi di istiftah? Dia terlambat? Tidak, dia langsung membaca Al-Fatihah. Ini tentu bagi yang mengikuti pendapat ulama yang tetap mewajibkan atau merukunkan membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam solat jahar. Solat jahar maghrib, isya, subuh. Misalnya seorang makmum datang pas masuk takbir ratul ihram, imam sudah membaca misalnya surat. Misal baca surat apa? Wattini wazzaituni wa turi sinin. Sampai situ berarti sudah Al-Fatihah? Sudah kan? Maka dalam keadaan seperti ini bagi yang tidak mewajibkan baca Al-Fatihah lagi, dia tidak boleh baca apalagi istiftah. Tapi bagi yang mewajibkan Al-Fatihah, dan ini yang sahih wallahu alam, maka dia cepat membaca Al-Fatihah, setelah itu mendengarkan imam membaca surat. Sedangkan doa istiftah sudah gugur daripadanya karena ada kewajiban yang harus dilakukan. Dan tidak perlu lagi baca doa iftitah setelah itu. Nah, apa doa iftitah? Nah, istiftah apa biasa baca? Waktu naik kenek dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kemudian ada lagi yang lain, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau subhanakallahumma wa bihamdik, dah masuk lagi, wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. Ini doa-doa yang istiftah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan semua itu boleh dipilih. Dan sedangkan yang paling afdal menurut jumhur ulama adalah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dia paling pendek dan pula paling afdal. Kenapa paling afdal? Kenapa paling afdal menurut mazhab Imam Ahmad rahimahullah? Karena di dalamnya murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Murni memuji dan mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuk makhluk di dalamnya.
Semuanya untuk Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah dengan memujimu. Wa tabarakasmuk. Maha barakat namamu. Wa ta'ala jadduk. Maha tinggi kemuliaanmu. Wa la ilaha ghairuk. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali engkau. Jadi semuanya adalah kalimat penyucian, pujian dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa taala adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, maka itulah yang paling tinggi nilainya. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, tadi disebut afdaluz zikri. La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dimulai dengan itu. Kenapa kenapa salat misalnya amalan yang paling utama? Karena memang amalan-amalan salat tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh rukuk kecuali kepada Allah, tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh meminta kecuali kepada Allah Tabaraka wa taala, tidak boleh menempuh jalan kecuali jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi amal yang paling utama, amalan yang paling utama. Dan makanya doa yang paling utama pula adalah doa dalam salat, bukan doa setelah salat. Maka jangan tinggalkan. Sebagian kita saya lihat dia bergulut-gulutnya salat sunat. Salat sunat angkat tangan berdoa. Padahal lebih afdal dia di dalam salat sunatnya itu, kalau tidak tolak dalam sujud lama, lama lagi dia kan? Tak biasa sujud lama, maka sebelum salam. Itu lebih utama daripada dia memendekkan salatnya. Lalu selepas itu dia mengangkat tangan berdoa. Di mana antum tahu? Begitulah yang dirutinkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak merutinkan kecuali yang paling utama. Jelas ya? Jadi misal salat sunat kan, dia nak ngojo berdoa atau berdoa Allah sama imam kan, dipendekkannya salat. Atau sebagian khususnya yang masbuk kadang-kadang sengaja memendekkan solatnya, bergulik-gulik demi mengejar zikir dan doa bersama imam. Ini adalah kekeliruan. Justru kalau seandainya imam awak datang lambat, kalau bisa situ manfaatkan. Sebab kalau bersama imam tadi kan suatu-suatu tidak bisa lama sujud kan. Tapi setelah kita sendiri, kita bebas nak sujud lama, kita bebas nak duduk tahiyat lama, berdoa sebanyak-banyaknya. Karena disitulah tempat yang paling afdal berdoa, bukan selesai salat dan bukan pula dipimpin oleh imam. Karena itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kemudian kalau dalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan doa yang paling afdal istiftah itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Apa sebab itu? Karena kata beliau, pertama hadisnya paling sahih. Dalam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, di dalamnya ada permohonan ampun dari hamba kepada Allah Taala. Nah, sebaik-baik hamba, kondisi bagi seorang hamba adalah di saat dia minta, merendahkan diri kepada Allah dan meminta ampun kepadanya dalam keadaan seperti itu, dan Allah suka kepada hambanya yang memohonkan ampunan kepadanya. Makanya
Wallahu ta'ala alam. Ini pula pendapat dari sebagian ulama. Di sisi kesahihannya maka Allahumma ba'id lebih sahih. Ala kulli hal, kita usahakan menghafalnya sebanyak-banyaknya tadi, dan kadang-kadang kita baca ini sesuai dengan kondisi kita. Kalau kondisi lain tak banyak dosa dah, baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah ini murni muji Allah. Tapi kadang banyak dosa, ya jo, nyawa banyak tahu imannya, tak datang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Atau misalnya dalam kondisi ya Allahumma la tauhid sudah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunat salat yang pertama, yaitu membaca al-istiftah. Yang kedua adalah ja'lu kaffil yadil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'dah, yaitu menjadikan kaf telapak tangan kanan alal yusra, di atas tangan kiri, fawqa as-sadri, di atas dada, di atas dada, hinal qiyam, kapan? Ketika berdiri. Berdiri kapan? Sebelum ruku. Sebelum ruku ini ittifaq, artinya selesai Allahu akbar takbiratul ihram langsung bersedekap, tangan kanan di atas tangan kiri dan di pergelangan di atas dada. Dan ini hadisnya sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di atas dada ini yang paling sahih. Ada sebagian dalam mazhab Imam Ahmad misalnya di atas pusar, di atas pusar. Dan ada pula riwayat juga daripadanya yaitu di bawah pusar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, tapi hadisnya dhaif. Dan ada pula sebagian mazhab Malikiyah, Imam Malik daripadanya 3 riwayat, dan riwayat yang paling dhaif adalah tidak bersedekap seperti orang Syiah salat. Berarti Allahu akbar langsung tangan ke bawah seperti awak selesai ruku ketika i'tidal. Ini kalau nanti ada orang-orang seperti orang Maroko, orang Libya, orang Tunisia, atau sebagian yang tinggal di Eropa, mereka salat tidak otomatis orang Syiah kalau salatnya tanpa bersih sedekap. Nah, itu adalah mazhab yang terlemah sebenarnya dalam mazhab Maliki, tapi itu pula yang paling banyak diamalkan oleh pengikut mazhab Maliki. Ini ada 3 riwayat daripada Imam Malik, satu sama dengan tadi, satu di atas pusar, kemudian satunya lagi tidak bersedekah. Ini periwayat yang paling lima dari Imam Malik, itu pula yang diamalkan, dan itu banyak dalam mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, justru kadang-kadang tidak boleh kata Imam Syafi'i, tapi diamalkan oleh pengikut mazhab Syafi'i. Misalnya menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, baca misalnya Al-Quran, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i adalah bid'ah munkar, bid'ah yang munkar. Tapi yang paling banyak mengamalkannya mazhab pengikut mazhab Syafi'i. Justru mazhab Imam Ahmad yang mengatakan itu sampai, tetapi justru pengikut mazhab Imam Ahmad yang paling banyak mengingkari.
Aja lah itu. Ah, di Indonesia paling banyak mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadiah pahala kepada orang sudah meninggal tidak sampai. Dalilnya wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak dapat pahala kecuali yang dia amalkan sendiri. Yang amalkan sendiri. Kemudian iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal putus pahala amalnya kecuali dari 3. Sedekah jariyah, seperti bikin masjid, bikin sekolah, bikin lembaga dakwah yang berterusan, atau wakaf Quran, wakaf sumber air minum dan sebagainya yang dimanfaatkan orang sampai menjelang ini, atau tanam kurma diwakafkan itu sampai setelah mati. Atau ilmu yuntafawi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang. Makanya ilmu itu harus selalu dicari dan dapat mesti diberi karena dia bermanfaat dan mengalir pahalanya bagi orang yang mengajarkan dan bagi orang yang mengamalkan. Kemudian anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Jadi itu mazhab Syafi'i tidak mengamalkan itu, menghadiahkan pahala. Tetapi pengikut mazhab Syafi'i adalah yang paling suka mengamalkan itu. Berarti mengatakan wajib bermazhab Syafi'i tidak je topik sunurah. Nah, dan sebaliknya dalam mazhab Imam Ahmad, kalau kita baca Al-Quran lalu kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal sampai. Tapi tidak lo nawang. Saudi yang banyak menganut mazhab Imam Ahmad kini membuat kenduri membaca Al-Quran lalu dihadiahkan pada orang yang sudah meninggal. Karena memang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan amaliyahnya Nabi sehari-hari pasca orang meninggal adalah tidak mengamalkan itu. Tidak mengamalkan itu. Tidak kita temukan Nabi baik 3 hari, 7 hari, 2 pekan, 40 hari, 100 hari, 1000 hari Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mengaji lalu dihadiahkan pahalanya. Dan Al-Quran juga mengatakan seseorang tidak dapat kecuali yang dia kerjakan sendiri. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu maka jangan tunggu kita mati dulu berharap kiriman, tetapi buat sesuatu yang membuat kita dapat kiriman. Ada masjid, buat ada andil kita di masjid itu. Ada sekolah, Allah Ta'ala saya naik situ. Anaknya banyak buat sudah 2 lokal jadilah kan itu. Atau bikin musalla buat pula, atau tanam kurma untuk diwakafkan, atau cetak Al-Quran atau beli Al-Quran diwakafkan di masjid atau lembaga-lembaga tahfiz, itu mengalir pahalanya. Atau sumber air minum tidak nawa, contoh itu kan Masya Allah ya, itu termasuk yang mengalir pahalanya sampai setelah kita meninggal. Selama dimanfaatkan orang itu mengalir pahalanya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ilmu yang kita ajarkan. Makanya tidak mungkin banyak semuanya itu tidak ada tu awak sekali juga. Tu bayar itu. Ya, di kompon-komponnya sudah itu mati sudah itu. Apalagi bini oleh lakinya rumah biar piti awak nak kompon. Aduh kiwa. Lebih baik kita simpan dan kita titipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masuk waktu? Nah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah antara azan dan qamat. Kalau ada yang mau ditanyakan kita tanya jawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah.
Sudah. 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 لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله الله. ولا أشهد أن لا إله إلا الله رب الصلاة القائمة. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi sunnah salat yang kedua tadi adalah bersedekap, dan sebelum ruku itu disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya. Dari ulama 4 mazhab, walaupun dari Imam Malik tadi boleh ini, tapi itu riwayat yang dhaif daripada beliau. Sedangkan setelah ruku itu ketika i'tidal, al-jumhur mengatakan tangan turun ke bawah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan sebagian, yaitu mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tetap kembali bersedekah, tetap kembali bersedekah. Kemudian yang bertanya, ada dalilnya? Dalilnya dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan Nabi alaihissalatu wassalam setelah ruku itu i'tidal, lama sekali beliau sepertinya beliau sudah lupa ruku atau belum. Nah, kalau sampai lupa, pasti kondisinya sebelum ruku dan setelah ruku sama. Sebab kalau nyala cendeko kan tak lupa orang kan. Canda awak kini kan sebelum sebelum rukuk kita kan begini, sah? Nah, setelah rukuk kita begini, mungkin lupa? Tidak. Kalau macam ni, kau tangan, ya, tidak akan lupa juga. Pasti yang tinggal adalah sujud. Pasti sudah rukuk. Tapi karena beliau mengatakan seolah-olah lupa, maka ditafsirkan oleh Imam Ahmad dan para pengikutnya bahwasanya beliau kondisi sebelum rukuk dan setelah rukuk itu adalah sama, yaitu tetap bersedekah. Maka di situ diambil bahwa kembali tulang-tulang ke kondisi awal, ditafsirkan ada kondisi awal sebelum rukuk. Sedangkan hadis itu dengan itulah ditafsirkannya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sedangkan jumhur mengatakan adalah setelah rukuk itu dilepaskan atau diirsal, yaitu dilepaskan ke bawah. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan menjelang iqamat, dipersilakan. Tentang masalah disebutkan tadi, sebagai penjemaah tidak sholat pada membaca
katakan juga pertama setelah membaca usul dulu. Kita belajar usul dulu, imamlah dalam segala pembacaan kan. Yang kedua, mungkin bacaan ini tadi dibacanya doa yang paling pendek. Supaya makmum kita ini ada. Jadi baca. Bahkan seolah-olah tidak ada doa iftitah gitu ya. Iya. Nah, sebagian imam seolah-olah tidak ada doa. Itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kan? Ada juga. Nah, jadi kalau tidak sampai tidak dapat jarak. Cuman masalahnya usolli ini kan sebelum takbir. Kan ya sebelum takbir. Lah ambil masuk. Kalau buat apa ya tinggal je lah. Buat apa ya tinggal je lah. Nya memang subhanallah sesuatu yang membuat buat pasti buat payah. Ada kisah sahabat kawan, ada seorang dokter, dokter, dosen, kalau musafir tidak pernah jamak dan qasar dan tidak pernah solat jemaah. Alasannya apa? Payah masang niat, payah baca usolli. Jadi itu dia. Bang yang tak nawa dia dong. Nah, akhirnya sedang kalian bedak jemaah payahnya baca usolli fardhul isya'i adaan arba' raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itulah payah baca. Baik kau tambah oleh makmuman kan sudah tambah oleh jam'an wa qasran. Itu payahnya. Oleh sebab itu caklah jen salat berjamaah jen jamak ke qasar yang panjang lei copek ni masuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya niat itu adalah sangat sederhana. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Nah, niat itu di mana? Sepakat ulama sodo mengatakan an-niyatu al-qasdu, yaitu maksud. Yang namanya al-qasdu maqasid tangan, maqasid mulut itu maqasid hati. Dia maksudkan di hati. Tidak ada jawab maqasid muncung dan tidak ada itu nyerah maqasid hati dan. Kan ya? Maksud hati nak memeluk gunung apa daya? Tapi tidak nawa. Berarti maksud itu dalam hati. Kalau maksud dalam hati payah. Tidak. Tapi kalau masuk di muncul, antum payah di lamun. Oleh sebab itu, kalau buat ya payah tinggal. Opo lah buat payah ditinggal. Sebab masalah usolli melafazkannya. Ingat ikhwan kaum muslimin dan muslimat, melafazkan usolli, ya. Sebagian ulama membolehkan, sebagian mengatakan itu bid'ah, adalah bid'ah. Jumhur mengatakan itu tidak disyariatkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri yang sahih dari pendapat beliau tidak mensyariatkan atau tidak menyuruh untuk usolli, menjaharkan niat. Apa melapaskan niat. Para pengikutnya dimulai dengan Abu Abdullah Zubairi dulu keliru memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu ketika beliau membahas tentang masalah haji, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajahara bil ihlali. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mulai ihram menjaharkan lafaznya, bukan niat ihram tapi lafaz ihram. Apa lafaz ihramnya? Allahumma umratan. Bukan menjaharkan, bukan melafazkan niat, melafazkan ihlal bil haji atau umrah. Naam. Dan itu kata Imam Syafi'i tidak wajib, bi khilafis salat. Sedangkan salat mesti dilafazkan. Maknanya apa? Andainya orang naik masuk haji
tidak mengucapkan dengan lisannya labbaika hajjan sah, walaupunnya dalam hati. Bi khilafis salah, beda dengan salat. Fa innal ihlala bis salati la budda an yutalaffaz bihi. Sedangkan salat mesti dilafazkan mulainya. Apa mulai salat? Allahu Akbar. Jadi berkata Imam Syafi'i itu maksudnya adalah Allahu Akbar waktu salat wajib dilafazkan, bukan niat salat. Jadi ketika keliru dulu Abu Abdullah Zubairi menafsirkan itu, diikuti oleh para imam mazhab Syafi'i setelahnya. Boleh ya? Itu dijelaskan oleh murid Imam Syafi'i yang lain, seperti Abu Siraj dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kesalahan pertama diikuti yang belakangan, akhirnya menjadikan usalli seolah-olah mazhab Imam Syafi'i. Tidak, itu bukan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mazhab pengikut mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri. Mereka keliru memahami perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedang berbicara memulai haji atau umrah dilafazkan oleh Nabi ketika ihram, dan itu sah walaupun tidak dilafazkan. Bi khilafis salah, berbeda dengan salat. Kalau salat wajib dilafazkan. Apa yang dilafazkan? Takbiratul ihram. Jalan ya? Baik. Nah, sebagian ulama yang menisbatkan diri kepada mazhab Imam Syafi'i tadi membolehkan melafazkan. Tapi ingat, semua mereka baik yang membolehkan melafazkan atau yang tidak membolehkan melafazkan, tidak membolehkan menjaharkan usalli. Paham tak? Jangan sampai lala usalli ngawal dua, tak boleh orang. Jalannya itu mazhab Syafi'i sendiri melarang. Mazhab Syafi'i sendiri melarang mengucapkan dengan suara keras. Paham ya tak? Melafazkan dengan mengeraskan, tentu bedanya. Keadaan berdoa. Melafazkan kan? Usalli. Itu melafazkan. Tapi kalau sampai ambil mikrofon, usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin imaman adaan lillahi ta'ala, itu seluruh mazhab tidak membolehkan. Seluruh mazhab tidak membolehkan. Pahamnya? Hah? Berarti tidak ambil mazhab dari dua. Sok-sok bermazhab tapi tidak mempelajari mazhab. Ini kadang kita tengok datuk dahulu buat dulu kan itu. Apa mazhab datuk Syafi'inya? Nya datuk boleh baca dulu kitab Syafi'i dia. Kan tak dah? Dan itu masalahnya. Samanya kita dalam kitab I'anatul Talibin yang dijadi buku panduan utama di seluruh pesantren Indonesia, masuk kami di Darun Gai. Kan oleh Syafi'i si imam di situnya mosong mengaji tahlilan itu adalah bid'ah mungkarah. Bahkan bahasa Asy'ari sendiri dia nyebut macam itu. Tapi ledulin dia pengikut kan tak lah. Apa sebab? Dah menjadi tradisi masyarakat. Kalau togang beko awak diperangi dehnya. Jadi itu masalah. Ini tonton garang bono pula. Tak kira ustaznya bui. Kata ustaznya buat jadi gara-gara masyarakat lebih berani daripada ustaznya, dibanding pada ustaznya. Jadi walhasil melafazkan itu khilaf, tapi menjaharkan tanpa khilaf tidak dibolehkan. Jelas ya? Tuh. Pada ya payah tinggal yang buat masalah je. Dulu nak terbantang tu ke dia ni ada bantah tu ke? Tiba-tiba tu berbantah jadi kan? Nah, maka kalau buat bantah tinggal aja kan selesai. Kan selesai tak? Ada dulu berbantah orang di kampatan tu dia apa? Dek manggi tu dia apa saya? Dia betulnya atuk tu, boy candungnya tabang dah habis bantah. Tabang manggi dia. Apa ni bantang ni bang tak tahu lah. Kan ya?
Dahulu orang dicari sampai Nabi Bai'atul Aqabatul Ridwan ya kan, dicari orang Cibarakah situ ada Umar bin Khattab tabang nah, tak ada mata situ lah. Yang tak ada suara Nabi, tak ada suara sahabat, diboleh dan angno. Lah mancenya di mana Nabi dulu Bai'atul Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, ada cari situ Cibarakah renang nah. Wangi Umar tabang dah, so saya tidak ada lah. Makanya Abdullah bin Umar itu rahmat bagi umat, yaitu menghilangkan perselisihan. Samanya, ambo dibuat deh anak waktu itu nak kenek tu kan, mana sampai Nabi disusukannya Badiah Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, Ummah Halimah Sa'diyah dulu ada dipelihara oleh kerajaan Saudi di Lope dibuat merek ni sebanyak-banyak lo ngalih berkah kokian, wang India, wang Pakistan, wang Indonesia sebagian. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak disyariatkan seperti itu, akhirnya dihilangkan situs itu. Tidak ada penghasilan, pendapatan, tidak ada. Saudi kan tidak mau kat kota impak lah. Kan tidak kat kota impak lah. Ada juga kota impak di Masjid Nabawi. Kan tidak ada ya. Padahal operasional TI itu 5 miliar rupiah. Masjid Nabawi aja. Saya belanja 5 miliar. Itu bisa awak jadi pengurus sudah. Kalau sampai awak jadi pengurus depon dek belek berjalan. Kata impak berjalan kan ya. Makanya caklah undang dua jalan mengurus jen awak. Awak pay dapat sojo, dapat tonang, ikan lapang kan ya. Ikut je lah aturan yang dibuat dia. Nak jam dosa-dosa bono diatur dia. Jam-jamnya untuk ziarah dan sebagainya. Dahulu tak jadi itu raja. Bila ya nak masuk raudhahnya, cula ambil pai. Nanti sitan. Lalu selesai musim haji itu di situ kami belajar hadis di raudhah dia. Kini taklah pakai ke suai izin masuk kan ya. Kan telah ambil tiba dah ambil jarah. Nah, kami tahun-tahun awal 90 dahulu apalagi selesai musim haji lolok di raudhah bisa. Tak ada jagung lah, kecuali tukang cleaning service. Kalau kini tidak, sekali pay sekali dapat aja ya. Alhamdulillah, zalika fadlullah yatihi man yasha. Alhamdulillah. Ini malah banyak bonong. Baik, kita cukup sampai. Alah. Jadi kalau payah menyebut usolli, dia ditinggal langsung je Allahu Akbar dalam hati. Ya setiap yang datang kau mai kini go nak solat apanya? Solat Isya. Apa ni seorang tu berjemaah? Jemaah dah selesai. Tak ada orang datang dong wazan dah kecuali nak solat Isya dan niatnya berjamaah. Dah. Kalau lah niatnya seperti itu, tu tak diubah daerah. Tak diubah daerah. Alhamdulillah sudah sah niatnya ketika takbir. Tak banyak solat ketika takbir. Ketika takbir atau ihram, tak banyak solat dia. Tiba-tiba gaib je macam itu bah. Tak pasti ada ni niat. Dan lillah, mesti lillah dihadirkan itu amalan lillahi ta'ala. Nak baca usolli, nak tidak ada pengaruh. Ini kadang sebagian ulama yang membolehkan usolli itu untuk menguatkan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, untuk menguatkan lisan, menguatkan hati, untuk memastikan. Tapi ternyata payah jadi. Kan ada kisah mah orang suku asli masuk Islam 10 orang belajar salat ke ustaz. Belajar salat ke ustaz. Apa ustaz buat? Kalian kena buat macam tu. Siap? Siap. Allah, astagfirullah. Tak salah jadi masuk. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad Allahu samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Mulailah lihat. Allahu tinggi bar je lah. Patahlah boleh. Dalam umur oleh 10 kali bangga nak masuk Islam dulu. Tuan guru, boleh aku cuba? Boleh dan cubanya tak? Majulah. Apa tadi sebut? Allahu Akbar. Itu nah. Allahu Akbar. Masuk kan? Mandang belakang macam ni. Dan sekali masuk aja. Sekali aja saya boleh. Ustaz 10 kali tak masuk-masuk. Jadi ustaz bermasalah. Ya. Bermasalah. Kan sini niatkan dalam hati. Sudah itu dibuat yang macam aturan-aturan yang berlebihan. Makanya kullu syai'in tajawazal had inqalaba ila dhidd.
segala sesuatu yang melampaui batas akan bertentangan. Makanya jangan dipersulit. Wallahu taala alam. Ya. Jadi iftitah tak sampai dah ya. Nyala sibuk dia salli. Nah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.